Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, warga Dusun Getas yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya sekarang berada di sebuah tempat yang mana dulunya adalah sebagai cikal bakal berdirinya Dusun Getas yang kita cintai ini. Tempat ini adalah berada di sebelah selatan Dusun Getas yang sekarang kita tinggali, yaitu Rejosari. Rejosari adalah tempat yang mana dulu pernah ada penduduk yang pertama kali tinggal di sini. Mereka adalah cikal bakal Dusun Getas. Terbukti dengan adanya situs makam tua Jawa yang berada di sebelah barat Research Center RC Getas. Di manakah letak makam itu? Nanti kami akan menunjukkan. Dan disitulah jejak tempo dulu seorang cikal bakal Dusun Getas yang berada di Rejosari. Konon cerita masyarakat pendahulu kita, nenek moyang kita, bahwa beliau dulu adalah seorang dalang dari Surakarta. Dan itu terjadi pada abad ke-16. Ikuti terus video kami ini. Nah, saudara-saudaraku, warga Dusun Getas, disinilah tempat makam tua, makam Jawa kuno yang berada di tengah-tengah pohon besar yang rindang ini. Terdapat dua makam pasangan suami istri yang dulunya tinggal di Rejosari, dan beliau ini hidup pada masa Mataram Islam di abad ke-16. Kita saksikan dari dekat makam tersebut. Makam tersebut masih dirawat oleh warga Dusun Getas dan selalu dalam kondisi yang bersih, karena ini adalah sebagai punden warga Dusun Getas. Generasi muda warga Dusun Getas ini wajib tahu ya, bahwa inilah punden Dusun Getas yang berada di sebelah barat kantor Research Center RC Getas, tepatnya di sebelah barat RC. Waktu terus berjalan hingga suatu saat penjajah Belanda pun masuk ke Indonesia. Dalam catatan Museum Leiden di Belanda pada tahun 1755 terjadilah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak keraton sebagai pemilik tanah yang diwakili oleh Pangeran Adipati Purboyo dari Surakarta. Saat itu perjanjian dilakukan karena pihak Belanda memohon izin usahanya untuk mendirikan perkebunan di daerah Getas ini. Pihak Belanda dengan diwakili oleh Maider Joseph Louis dan Cornelis Hamar de la Rive atau Raja Kopi dari Salatiga. Perjanjian ini kemudian ditandatangani dan terkenal dengan terbitnya sebuah piagam yang bernama Piagam Getas. Pada tanggal 10 Januari 1828, Getas resmi dijadikan perkebunan karet dan kopi oleh pihak Belanda saat itu, bertepatan pada masa berkecamuknya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dengan berdirinya perkebunan Belanda tersebut, penduduk yang berada di Rejosari banyak yang bekerja di tempat perkebunan dan kemudian diizinkan oleh Belanda untuk pindah di area perkebunan yang terkenal dengan nama Larangan. Kenapa dinamakan Larangan? Karena saat itu hanya orang Belanda dan pegawai perkebunan saja yang boleh masuk di kawasan Larangan. Perkebunan karet dan kopi berkembang dengan pesat, dan akhirnya Belanda membangun pabrik karet pada tahun 1898. Pengelola pertama pabrik karet saat itu bernama FAHGTH Kroon yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pabrik ini dinamakan Kultur Onderneming Getas. Nah, inilah saudara-saudara yang saya hormati, Kultur Onderneming Getas yang didirikan pada tahun 1898. Dan saksi bisu masih kita bisa lihat berdiri kokoh di belakang saya ini.
PTP Perkebunan Karet Nusantara masih mempunyai cagar budaya berupa bangunan kuno, dan disinilah cikal bakal berdirinya Dusun Ketas, yaitu pada tahun 1898 beriringan dengan berdirinya sebuah pabrik karet Kultur Onderneming Getas. Dan sejak saat itu para pekerja di perusahaan ini diizinkan untuk membangun rumah di sekitar pabrik, dan sampai sekarang masyarakat Getas masih hidup dengan damai di sekitar lingkungan pabrik karet PTP Nusantara Getas. Nah, saudara-saudaraku warga Dusun Ketas yang saya hormati, saat ini saya berada di Rumah Dinas A1 Administratur PTP Getas. Dan di tempat ini terdapat situs pemakaman Kerkhof Belanda. Ini sudah menjadikan cagar budaya, saudara-saudara. Nah, terlepas dari makam ini, rumah administratur ini dulu juga pernah dijadikan sebagai markas pasukan Indonesia pada saat perang melawan penjajah Belanda pada tahun 1947. Rumah tersebut masih berdiri dengan kokoh dan indah di sana. Nah, rumah penuh kenangan dan sejarah ini, di sekelilingnya terdapat situs-situs menjadi cagar budaya, ada lingga yoni, ada kanceng besar yang terbuat dari tembaga. Nah, kanceng itu dulunya adalah bukti bahwa area Getas ini pernah ada pabrik tom atau pabrik pengelolaan pewarna kain pada saat Belanda. Dan ceritanya tempatnya adalah di depan RC Getas, tepat sekali di depan yang letaknya di persawahan sekarang ini. Nah, letak daripada Lingga dan Joni, Lingga di sini ada berada di kebun di area rumah A1. Nah, ini menjadi cagar budaya juga, dan juga kanceng besar yang berada di kolam itu.
Kenceng yang dulunya untuk menyelup kain sebagai pabrik pewarna kain atau tom di area depan RC dulunya. Dan ini generasi muda wajib tahu ya bahwa ternyata Getas juga punya nilai sejarah yang cukup panjang dan komplit sekali ya, dari era Mataram Islam sampai era zaman penjajahan, dan semua situs-situsnya, peninggalannya masih ada dan terawat dengan baik. Saudara-saudaraku, warga Dusun Getas yang saya hormati, itulah tadi sejarah berdirinya Dusun Getas yang kita cintai ini. Semoga Dusun Getas selalu damai, rukun, sejahtera, dan sentosa. Sukses adalah hak semua orang. Wujudkan mimpi Anda. Bekerja keras, tetap semangat, dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, dan itulah informasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.